Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini merupakan kelanjutan dari video 1, di mana di video 1 saya menjelaskan tentang paired sample t-test. Di mana di video 1 sampai melakukan perhitungan R, regresi ya. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, di video ini saya juga melengkapi bukan hanya menggunakan perhitungan manual, tetapi kita menggunakan Minitab, sehingga Anda dapat mempercepat proses perhitungannya. Ini di video sebelumnya. Jadi ada yang namanya data mahasiswa sebelum dia mengikuti latihan, ada data prestasi mahasiswa setelah dia mengikuti pelatihan. Kemudian Anda dapatkan X pangkat 2, di sini total X pangkat 2, di mana X adalah sebelum, sementara Y adalah sesudah. Nah, ini adalah Y pangkat 2, sehingga Anda dapat sigma Y pangkat 2 itu 800. Kemudian formulasi untuk mencari R Anda kalikan X kali Y, sehingga dapat X kali Y. Di mana di sini 65 itu adalah hasil kari dari 13 dikali dengan 15, X kali Y. Oke, nah dari situ kita dapat masukkan ke dalam rumus R, ya, korelasi antara variabel X dan Y. Tujuannya adalah sederhana, untuk mencari atau untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi apakah ada hubungannya antara prestasi mahasiswa sebelum dia mendapatkan latihan atau sesudah dia mendapatkan latihan. Ada nggak korelasinya atau hubungannya? Nah, untuk menentukan itu kita pakai formulasi ini. Nah, formulasi ini itu adalah RXY sama dengan sigma XY dibagi dengan akar X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Di mana sigma XY itu kita dapat dari 850. Sehingga kita lihat di sini ada 850. Kemudian X pangkat 2. Kita dapat sigma X pangkat 2 1290. Sehingga Anda masukkan 1290. Y pangkat 2 Anda dapat 800. Sehingga Anda masukkan 800. Kemudian Anda akarkan, Anda kalkulasi, sehingga hasilnya adalah 0,8637. Pertanyaannya, apakah 0,8637 itu menunjukkan ada korelasi nggak antara sebelum pelatihan, sebelum mahasiswa, prestasi mahasiswa sebelum memperoleh pelatihan dan prestasi mahasiswa setelah memperoleh pelatihan? Nah, untuk melihat ada korelasinya memang ada standarnya. Di video saya terkait dengan statistik regresi korelasi, di situ ada ketentuan bahwa berarti korelasi memiliki kalau sekiranya antara 0 sampai 0,2 berarti korelasi memiliki keeratan yang sangat lemah. Kemudian antara 0,41 sampai 0,7 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. Nah, kita cek bagaimana hasil yang tadi. Kita mendapatkan bahwa R-nya adalah 0,8367. 0,8367 berarti berada pada interval ini nih, antara 0,71 sampai 0,90. Berarti korelasi memiliki keeratan yang sangat kuat. Lalu artinya apa? Artinya adalah ada korelasi positif sebesar 0,8367 atau 83,6% antara X dengan Y, atau antara prestasi mahasiswa sebelum dan prestasi mahasiswa setelah diberi soal latihan. Kita lanjutkan untuk menghitung tugas kita. Apakah HO diterima atau HO ditolak? Nah, untuk menentukan HO diterima atau HO ditolak, kita menggunakan formulasi namanya T. Di sana formulasinya adalah sama dengan XI dikurangi X2 dibagi akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 dikurangi 2R S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Nah, kita cari T-nya. XI adalah 62, sementara X2 itu adalah 80. Ini angka dari mana? Ini angka yang didapat dari rata-rata. Kita ingat bahwa X1 itu adalah mahasiswa yang belum memperoleh latihan. Ini rata-ratanya ya, 62. Sementara X2 X2 bar itu adalah mahasiswa yang telah mendapatkan latihan. Di sini nilai rata-ratanya adalah 80. Berarti 62 rata-rata untuk yang sebelum, 80 untuk rata-rata yang sesudah. Ya, berarti Anda tinggal masukkan untuk menghitung T. Berarti X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata berarti N62 dikurangi 80. Kemudian yang berikutnya adalah S1 pangkat 2 per N1.
Ya, S1 pangkat 2 itu adalah standar deviasi. Ya, dari perhitungan sebelumnya kita tahu bahwa S1 pangkat 2 adalah 92,14, S2 pangkat 2 adalah 57,14. Di mana jumlah N masing-masing baik S1 maupun S2 itu adalah 15. Nah, perhitungannya itu diperoleh dari sini. Sebenarnya saya setelah jelaskan di tabel, di video sebelumnya. Ini S2 92,14, S1 ini S2 57,14. Nah, kemudian kita tentukan dikali 2R. 2 kali R. R-nya kita sudah tentukan ya. Nah, ini R yang tadi kita hitung 0,8367. Nah, setelah R ditentukan, kita tentukan S1 per akar N1, kemudian S2 per akar N2. S1 itu 9,60 dan S2 7,56. Didapat dari mana? Dari perhitungan sebelumnya. Ya, di mana kita sudah menetapkan S1 dan nah, ini S1 kemudian yang di bawah adalah 7,56 untuk S2. Jadi 9,60 untuk S1, 7,56 untuk S2. Di mana di bawahnya adalah per akar N1 ya, jumlah populasi responden mahasiswa adalah 15 orang. Sementara yang satunya lagi adalah 15 orang. Kemudian Anda lakukan perhitungan T, Anda proses sehingga diperoleh angka minus 1314. Nah, kita tahu bahwa kita akan membandingkan berapa T terhadap nilai dari tabel yang di video pertama pernah saya jelaskan. Ingat, di video pertama kita pernah mencari nilai tabel di mana kita akan melihat tabel pada distribusi T, ya, di mana kita menentukan DF. DF-nya itu adalah 28, sementara alfanya itu adalah 5%. Nah, dari tabel distribusi T, ya, untuk DF-nya itu adalah 28, dengan 5% berarti 0,05. Berarti didapat nilai, ya, di sini kan 28 ketemu 0,05, berarti 1,701. Berarti tabelnya itu adalah 1,701. Nah, dari hasil perhitungan T diperoleh minus 13,14 ya. Kemudian dari hasil H atau tabelnya itu diperoleh minus 1,701. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa T itu lebih kecil daripada minus 1,701. Apa artinya? Artinya adalah HA diterima. Ya, kita lihat HA diterima. HA itu apa? HA itu artinya adalah menyatakan terdapat perbedaan prestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberi soal latihan. Itu kalau misalkan HA diterima. Atau di mana mu1 itu tidak sama dengan mu2. Artinya memang tidak ada, artinya terdapat perbedaan prestasi antara mahasiswa sebelum dan sesudah diberi soal latihan. Dengan kata lain adalah bahwa soal latihan itu menentukan keberhasilan prestasi dari mahasiswa. Ya. Oke, berarti HA-nya diterima. Baik, untuk membedakan cara manual dengan cara otomatis dengan menggunakan Minitab, saya akan coba dengan menggunakan Minitab. Kita lakukan langkah sebagai berikut. Saya review ulang ya di soalnya. Jadi kita ingin tahu apakah ada perbedaan prestasi dari mahasiswa pada saat mereka diberi soal latihan sebelum atau sesudah dengan mereka diberi soal. Jadi ceritanya ada 15 mahasiswa nih. Kita tes, kemudian kita cek ada mahasiswa yang belum kita beri soal latihan. Kemudian kita beri tes, hasilnya ini. Dan yang kedua adalah mahasiswa yang sama, kita beri soal latihan. Kemudian kita tes dan hasilnya ini. Jadi ada 15 mahasiswa. Dengan taraf nyata 5%. Baik, kita coba menggunakan Minitab. Langkah awal kita masuk ke Minitab. Ini softwarenya, kita double klik, maka hasilnya akan sebagai berikut. Nah, ini kita sudah masuk ke Minitab. Pada saat kita sudah masuk ke Minitab, kita isikan di sini datanya. Data prestasi mahasiswa sebelum diberi soal latihan atau X1 ini
kita masukkan ke Minitab di kolom C1. Anda ketik satu persatu, terus sampai 15 mahasiswa. Dan data hasil prestasi mahasiswa setelah diberi soal latihan atau X2 ini, yang 15 ini, kita masukkan ke Minitab di kolom C2. Anda ketik satu persatu dari mulai mahasiswa pertama sampai yang ke-15. Sehingga jadinya seperti ini. Setelah semua dimasukkan, Anda klik Start, Basic Statistik, kemudian Anda pilih To Sample T. Klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Anda pilih yang atas ini, kemudian Anda pilih Each sample is in its own column. Klik. Kemudian di sini, biasanya begini. Kalau misalkan di sininya belum terpindah ke sini, Anda pilih di sini, kemudian select. Nah, kebetulan di sini kita udah select. Kalau ternyata belum, seperti ini. Anda klik, misalkan di sini, kemudian select, nanti akan pindah ke sini. Kemudian yang C2, Anda klik di sini, kemudian Anda select, ya, nanti secara otomatis akan pindah ke sini. Begitu ya. Dalam kasus ini sudah masuk ya, C1 dan C2-nya. Kemudian, each sample is in its own column. Kemudian Anda pilih option. Kalau taraf nyata yang digunakan adalah 5%, berarti confidence levelnya di sini adalah 95. Kemudian Anda pilih OK. Kemudian di sini OK lagi, maka akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita geser, kita cek hasilnya. Ini adalah hasilnya. Sehingga dengan menggunakan Minitab ini, Anda tidak perlu lagi menghitung yang namanya degree of freedom. Dia sudah ada. Anda juga tidak perlu menghitung lagi T-value-nya. Dia sudah ada di sini. Proses menghitung T-value yang panjang seperti ini, sampai Anda dapatkan T-value seperti ini, maka dengan menggunakan Minitab, Anda otomatis sudah langsung memperoleh T-value-nya seperti ini. Di sini sudah ada dua hipotesis ya. H0 μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0, kemudian H1 μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, apakah H0 diterima atau H1 diterima? Kalau H0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan prestasi mahasiswa sebelum dan sesudah. Tetapi kalau HA-nya diterima atau H1 diterima, berarti terdapat perbedaan prestasi antara mahasiswa sebelum dan sesudah diberi soal latihan. Kita cek ya. T-value-nya sudah dapat, minus 5,49. Tinggal kita cari tabelnya. Untuk mendapatkan nilai tabel, kita sudah dapat nih DF-nya 27. Sementara taraf nyata sesuai soal adalah 5%. Berarti kita masuk ke tabel. Nah, ini tabel nilai kritis distribusi T. Ya. Kita tahu bahwa alfanya ini tadi 0,05, berarti di sini. Kemudian DF-nya, degree of freedom-nya 27. Berarti 1,703288. Berarti posisinya ada di sini, minus 1,7013. Begitu ya, minus 1. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh dari Minitab tadi. Nah, hasil yang diperoleh dari Minitab ternyata minus 5,49. Berarti minus 5,49 itu lebih kecil daripada minus 1,701. Itu artinya adalah nilai T-nya lebih kecil daripada hasil dari tabel, minus 1,701. Berarti HA atau H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan prestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberi soal latihan. Kalau kita balik ke Minitab, berarti H1-nya diterima. Kesimpulannya adalah, ternyata soal latihan itu berpengaruh terhadap prestasi atau nilai akhir dari mahasiswa. Dari sini terlihat bahwa mahasiswa yang telah diberi latihan soal, maka prestasinya jauh lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belum diberi latihan soal. Demikian video ini saya berikan. Semoga memberikan pemahaman atau kemudahan kepada Anda untuk memahami paired sample t-test yang merupakan salah satu contoh tes parametrik untuk uji dua sampel dependent sample baik secara manual maupun dengan menggunakan Minitab. Tetap semangat belajar statistik.